Fulus talk. Really, we're so happy, but you know that it's not fair. Today, the match for me is Why not fair? Because the last minute, they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detail. But why when Bahrain, we don't check? Today, Indonesia better than Bahrain? Tidak ada dapat I jawab. think so, yes. Ini Yes. Bahrain wartawan. have a lot of money, but don't have a class. Ini So yang play better, mantap. play fair, good. Nah, come on. Bahrain banyak duit, tetapi dia tidak ada kelas. Itu warga Indonesia punya jawaban bila ditanya oleh wartawan di pihak Bahrain ya tentang perlawanan itu. Jadi bila melihat ya perlawanan ketika menghadapi Bahrain itu memang sangat kontroversi ya. Banyak drama yang telah dilakukan oleh pemain Bahrain. Lepas tu dari segi wasit juga ya turut memberi bantuan terhadap keputusan yang telah dia putuskan itu, di mana saat-saat akhir guys dia menambah lagi masa. Bayangkan 90 tambah 6 lepas tu bisa jadi 100 menit. Jadi itulah kekuatan Bahrain yang terakhir adalah menggunakan wasit. Jadi saya respect lah terhadap ini warga Indonesia apabila ditanya oleh wartawan dari Bahrain bagaimana tentang perlawanan antara Indonesia dan Bahrain. Jawapan ini warga Indonesia memang berkelas guys. Apa dia kata? Bahrain mempunyai uang tapi tidak punya kelas. Itu saya setuju. Banyak culas. Memang selalu mencurangi ya. Ini lagi saat lawan China nanti dikabarkan yang menjadi wasit itu adalah sebelah bagian Timur Tengah ya, yaitu kawasan-kawasan Arab. Jadi diorang punya cara ini guys hampir-hampir sama. Jadi ini satu perkara yang harus juga hati-hati untuk perlawanan ke depan ini. Bahrain. Wait, Bahrain. Mantap. Too many drama. It's 6 minutes extra Banyak time. drama, And betul. now it's 9 minutes. What is that? It's supposed to be end. But now, do you think we don't know the But you time? get today 1 point from Bahrain, it's okay. No, we're supposed to get 3 points. The referee. No. Well, this is Referee. not congratulations. This is disaster for us. First of all, the referee didn't Semua do his menyaksikan, job. guys. It's already 5 minutes past their injury time. Yeah, and then I think the referee waiting for Bahrain to score the goal and he called it off. This is prank by the referee. Dorang ingat guys, ini Indonesia nih ya, pendukung-pendukung yang datang itu adalah pendukung yang tidak tahu undang-undang sepak bola. Jadi dia tidak tahukah Indonesia ini 80% daripada jumlah penduduk itu adalah penggemar sepak bola. Dan bila Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umumnya, mula lagi luas lagi tentang ilmu sepak bola ini dari segi masa, dari segi apa yang menjadi keharusan ataupun yang dibolehkan untuk wasit dan undang-undang yang lain itu. Seperti foul yang boleh dikenakan setakat di mana, seperti apa yang telah berlaku ya. Yang hadir pada perlawanan menentang timnas Bahrain ya, pendukung-pendukung Indonesia nih, mereka nih memang pendukung tegar timnas Indonesia dan sudah pasti mereka nih memahami selok-belok dunia sepak bola. Jadi bila diperlakukan begitu ya, diingat orang Indonesia ataupun pendukung timnas Indonesia ini tidak ada jam, tidak tahu mengira masa. Sedangkan sampai Joromi guys, ini ahli matematika ataupun content creator dari Indonesia, dia kasih ajar bagaimana cara mengira masa yang tepat. Jadi Bahrain ini dia ingat bila dia kasih tambah, walaupun 3 menit bisa dikesan oleh ya seluruh dunia menyaksikan perlawanan itu. Jadi amat tidak beruntung lah. Nah, tidak beruntung bila bertemu dengan Bahrain ini, malah merugikan. Lihat saja Indonesia seharusnya bisa meraih 3 poin, tetapi akhirnya Indonesia menjadi 1 poin dan Bahrain sebenarnya kalah itu guys, cuma dibantu oleh wasit. Indonesia lawan Bahrain. Wow. Bahrain baru menjaringkan free kick yang gila weh. Ini ketika perlawanan sedang berlangsung ya.
Ini fans dari Malaysia nih. Gol! Gol! Yes! Yes! Itu dia! Cantik lah! Wajib menjaringkan gol! Comeback is real, baby! Memang boring game ni kan. Asyik pemain-pemain Bahrain jatuh sajalah. Tommy menggerakkan bola kepada Rafael Street. Gol! Rafael Street menjaringkan gol yang cantik, weh. Wah, ini sudah senang hati di sini, guys. Bahkan penjuru lagi dah 2 minit setengah. Bahrain menjaringkan gol daripada sepakan penjuru. Ini tak adil lah. Bodoh punya wasit lah ini. Masa tambah kena lah. 9 minit, babe. Sekarang baru dia tambahkan game. Sepatutnya Indonesia yang menang game inilah. Saya setuju, guys. Pada perlawanan itu sebenarnya Indonesia menang ya. Jadi bila melihat ya perlawanan ketika Indonesia menentang Bahrain nih, mereka sudah memberikan sepenuh tenaga. Lepas tu pemain-pemain yang tampil tu adalah pemain-pemain grade A. Dan dalam masa yang sama juga penampilan 2 orang pemain baru yaitu Eliano dan Miss Hilgers. Ini sebenarnya memang sukar untuk dibaca oleh Bahrain. Bila melihat bagaimana mereka menghadapi timnas Indonesia ya, serangan demi serangan dan pertahanan oleh timnas Indonesia memang cukup bagus ya. Tetapi akhirnya apabila timnas Indonesia sudah meraih 2 jaringan awal ya, hampir habis masa sudah. Mungkin di situ ada komunikasi wasit dengan bagian pengurusan di situ, kerana Bahrain ini merupakan tuan rumah. Mungkin diorang takut maruah mereka tercalar, sebab selama ini Bahrain merupakan tim yang selalu diagung-agungkan oleh sebelah sana. Bahrain merupakan tim yang kuat begitu kan. Jadi tiba-tiba dengan kemunculan Indonesia yang baru kali pertama ini ya, sampai ke putaran yang ketiga, tiba-tiba pula dikalahkan oleh Indonesia. Sudah pasti mereka pasti akan malu, guys. Sebab itulah mereka sampai menggunakan wasit untuk memberi kemenangan. Masa ditambah daripada 90 minit tambah 6 minit, lepas itu tambah lagi sehingga 99 minit sampai 100 menit. Barulah peluit itu ditiup setelah timnas Bahrain mencetak gol yang kedua. Di situ memang tidak fair lah, guys. Sebab ini merupakan satu perkara yang boleh mengakibatkan dunia sepak bola kita rosak, guys. 6 minit waktu yang dilanjutkan, namun kini jika dilihat sudah pun melepasi 2 minit dari Malaysia nih, guys. Karena yang selalu di waktu Astro yang Arena menunjukkan sudah memasuki 98 menit. Tandukan no! Nah, diperhatikan. Muhammad Marhun menyamakan kedudukan di Bahrain National Stadium. Jikalau kita memperkatakan mengenai lanjutan masa, lihat kepada jaringan ini berlaku pada minit ke-99. Tandukan dan kedudukan Marhun yang merebahkan badannya. Jadi jaringan ini disahkan 2-2 di Bahrain National Stadium. Kemenangan yang bagaikan diragut di saat-saat akhir untuk Indonesia melangkah sejarah, kembali mencipta kemenangan ke atas Bahrain. Kemenangan mencari kemenangan pertama mereka di saingan pusingan ketiga. Namun muncul jaringan menerusi Muhammad Jassim Marhun pada minit ke-89 selepas 6 minit waktu tambahan. Namun Ahmad Abu Bakar Al-Kaf selepas 6 minit dilihat terus memberikan peluang untuk Bahrain melakukan serangan demi serangan. Dan akhirnya jaringan itu muncul, jaringan penyamaan itu muncul, jaringan yang diharapkan oleh Bahrain dan penyokong-penyokong mereka yang belum lagi meninggalkan stadium untuk kedudukan masa penuh di Bahrain National Stadium. Bahrain 2, Indonesia 2. Betul-betul, guys. Kemenangan Indonesia diragut. Nah, itulah kata pengulas ya, ataupun komentator dari ini Astro Arena ya. Sebelahnya itu Pais itu. Dan ini merupakan satu coretan maruah ya. Indonesia sudah
memegang kemenangan itu sebenarnya. Tetapi lihat pengulas sepak bola pun dia dapat melihat ya, setelah dibantu oleh wasit ya untuk diberi tambah masa untuk sampai Bahrain memperolehi jaringan. Jadi seluruh mata guys, bukan dari Indonesia sejak sebenarnya yang melihat bagaimana kecurangan wasit itu. Pada siaran berlangsungnya perlawanan Indonesia-Bahrain, saya dapat melihat ya, saya dipahamkan sebanyak 48 negara yang mengambil siaran itu ya, ada hak siar untuk membuat liputan ataupun membuat siaran secara langsung perlawanan antara Indonesia dan Bahrain. Jadi ketika itu memang seluruh mata memandang, bukan sejak dari Indonesia, bukan sejak dari Bahrain, tetapi seluruh dunia dapat melihat kecurangan yang telah dilakukan oleh wasit guys. Jadi kita saat ini guys ya, beri dukungan penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Jangan berputus asa karena hari ini dicurangi, esok masih ada perjuangan yang harus diselesaikan, yaitu menentang timnas China. Jadi guys, bila melihat apa yang telah berlaku sekarang ini, kita risau apabila ini perlawanan antara Indonesia dan China ini, saya difahamkan ya, tidak tahu sama ada perkara ini benar atau tidak, yang menjadi wasit pada perlawanan itu adalah orang-orang dari sebelah sana juga guys. Jadi ini satu perkara yang sangat merisaukan. Sekarang Indonesia nih guys perlu meraih beberapa poin untuk melaju sampai ke final. Tapi kalau dicurangi lagi oleh wasit guys, perjuangan timnas Indonesia sudah cukup jauh ini guys. Sudah banyak pengorbanan yang telah dilakukan. Lagi-lagi hari ini Indonesia membawa nama ASEAN ke pentas dunia. Jadi kita mengharapkan Indonesia dapat melakukan yang terbaik. Tetapi sekiranya wasit berlaku curang, ini yang menjadi masalahnya nih guys. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk pertahanan dan juga pemain-pemain timnas Indonesia harus berhati-hati ketika menghadapi China. Perlu berhati-hati dengan wasit yang memimpin perlawanan itu. Were they robbed? Let's talk about that. Dunia tahu Indonesia dirompak. I think maybe the referee is dyslexic. Maybe he Dunia saw melihat the 6, ya, thought it was a 9, and that's why I put on 9 minutes. I honestly don't get it. I feel that 6 minutes means 6 minutes, right? And maybe a little bit extra. But for me, it went on too long. Yeah, it was. That really hurt to watch because 6 minutes never means 6 minutes. First of all, let's be real. There was a yellow card in there. So then you push it to 7, right? You push it to 6.5. You push it to 6:45. To push it to almost 9 minutes? So I see this as borderline criminal from the referee. I see this as, it's hard to say there's some kind of foul play here. I'm not one to build conspiracies or anything like that, but it just seems like the ref got it wrong. He added way too much time at the end there. I just want to say one more thing. Kamu adalah pejuang. Kamu adalah pejuang. You almost got it. It's you are saya merinding guys. That is what I want to say to the Indonesian people. Saya pula rasa merinding mendengar bule yang berada di luar sana, mungkin dari Amerika ini, melihat bagaimana ketika Indonesia dicurangi ya. Sungguh tidak bermoral apa yang telah dilakukan oleh wasit terhadap perjuangan timnas Indonesia. Sudah berapa tahun Pak Erick Thohir ya berusaha untuk membawa timnas Indonesia ini sampai ke level sekarang ini. Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh federasi, pengorbanan dari segi pemerintah terhadap timnas Indonesia. Lepas tu pengorbanan dari segi masa, mencari pemain-pemain yang terbaik untuk sampai ke Piala Dunia ini. Dalam tempo ya berapa menit? 3 menit sejak wasit hancurkan pengorbanan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Memang betul guys, kalian adalah pejuang sebenarnya. Kalian memang pejuang untuk merah putih. Itu yang saya rasa sangat kagum terhadap perjuangan timnas Indonesia ini.
So, Indonesia seri dengan Bahrain 2-2 and aku memang tak puas hati lah dengan referee. Bayangkan tambahan masa 6 minit tapi dia extend sampai 9 minit. Memang bapak Kalau kita tengok dari segi peraturan kan, referee memang ada hak untuk extend masa tau. Walaupun dia kata 6 minit tapi dia ada hak untuk extend 7 minit ataupun 8 minit. Bergantung kepada kalau ada injury ke ataupun player substitute ke ataupun ada pergaduhan ke apa. So, masa yang diberikan tu, extra time tu memang akan di-extend. So, nampak sangatlah dalam perlawanan Indonesia lawan dengan Bahrain ni, memang referee ni kemungkinan besar dah kena swap ataupun dah kena bayar. And then yang kedua, benda ni kena swap lah. Politik lah. Tetapi kepada fan Indonesia, jangan patah semangat lah. Ini bukan pengakhiran korang punya langkah nak pergi ke World Cup, you know. Ada banyak lagi masa and kalau ikutkan dari segi performance, dari segi prestasi player-player Indonesia, mereka ada probability tinggi untuk pergi ke World Cup pada masa yang akan datang. Itu guys, sekarang ini untuk pemain-pemain timnas Indonesia, untuk kita sebagai pendukung timnas Indonesia, kita harus terus bagi dukungan dan juga dorongan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Kita kena ingat guys bahawa pemain timnas Indonesia sekarang ini semuanya pemain grade A. Dan untuk menghadapi tim lawan, memang Indonesia sekarang ini saya boleh katakan sudah tim yang kuat ya. Walaupun bilang Pak Erick Thohir masih belum kuat, tapi dari segi performance dan juga lihat bagaimana penampilan mereka menentang timnas Arab Saudi boleh seri, timnas Australia boleh seri, timnas Bahrain boleh menang, tapi dicurang wasit. Kalau ikut sebenar memang menang. Tengok, bayangkan guys, tim yang baru muncul tiba-tiba sampai ke putaran yang ketiga, tiba-tiba menjadi ancaman kepada tim-tim yang lain dalam grup C itu. Ancaman kepada Arab Saudi, ancaman kepada Australia, ancaman kepada Bahrain. Lepas ni akan China dan juga Jepang. Jadi itu satu kekuatan untuk timnas Indonesia. Jadi kita kena berkeyakinan dan sentiasa memberi dukungan terhadap timnas Indonesia agar bisa sampai ke final. Itu yang kita harapkan. Jadi guys, besarlah harapan saya guys untuk teman-teman semua juga ya, terus memberi doa dan sokongan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Kalau dilihat daripada cuplikan-cuplikan video ini, dari segi bagaimana supporter timnas Indonesia ketika ditanya bagaimana pandangannya pada perlawanan itu merupakan jawapan yang berkelas daripada supporter timnas Indonesia. Dia melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia, lepas tu dari segi penilaiannya, apa dia kata? Bahrain mempunyai duit tetapi tidak mempunyai kelas. Memang saya respect lah, harus dibagi jempol kepada pendukung timnas Indonesia yang hadir di Bahrain tu. Dan seterusnya dari segi pendukung dari Malaysia juga ya, turut menyaksikan perlawanan timnas Indonesia dan Bahrain. Sungguh pun sebelum ini dikatakan Malaysia tidak menyiarkan, itu berita hoax ya. Kami di Malaysia ni menyaksikan sampai nobar juga ya, ada nobar juga, tapi di kawasan kami saja, dekat-dekat rumah gitu, nobar penampilan timnas Indonesia menghadapi Bahrain itu. Dan untuk pusingan yang akan datang nih ataupun perlawanan menentang China, Indonesia sudah pastinya akan menampilkan lagi seorang pemain ya, yang dikabarkan sudah datang ke Jakarta, yaitu siapa? Kelvin Dick, kalau tidak silap itu nama pemain yang bakal akan gabung dengan timnas Indonesia. Jadi sekarang nih pemain-pemain timnas Indonesia memang cukup solid sudah guys. Jadi perjuangan ini bergantung sama wasit. Jadi nanti datang di Gelora Bung Karno ya, ketika mereka datang Bahrain, saya ada nampak sudah guys, sudah dicetak baju, ditulis sana 90 tambah 6 tambah 3 99. Begitulah baju itu nanti bagaimana dikasih bagi mereka punya mental sakit nanti datang di Gelora Bung Karno. Inilah pembalasannya. Jadi apapun guys, untuk perjuangan timnas Indonesia sangat baik ya, dan untuk laga-laga yang akan mereka tempuhi, semoga wasit tidak berlaku curang. Dan ingatlah bahwa perjuangan timnas Indonesia ini adalah perjuangan yang cukup besar ya, sehingga hari ini juga turut membawa nama ASEAN ke pesada dunia oleh Indonesia. Jadi semoga timnas Indonesia selepas ini dapat melakukan yang terbaik, dan kita di Malaysia sentiasa memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia ke Piala Dunia untuk sampai ke final, dan kita doakan Indonesia menang. Kemunculan baru
pasti ada sesuatu perbedaan dan pasti ada kejutan. Kita doakan bersama-sama. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.